Dubai coy. Ada videonya. Takut sama istri. Nggak jadi horor di podcast. Daripada nggak dimasakin loh kan. Kenapa? Kalau saya nggak dimasakin nggak bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel Papa Kilo Production, channel khusus podcast dan short movie yang katanya teman saya sebelah ini nggak jelas. Oke guys, kita kedatangan tamu kali ini. Stay tune terus di Papa Kilo Production. Oke, assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seumur-umur baru sekarang salaman genai. Biasanya patur, toeket, ayo. Sehat Mas Doni? Alhamdulillah. Saya lihat-lihat sampai belakangan ini kok jarang explore. Lagi banyak aktivitas sih. Aktivitas ya kegiatan-kegiatan rutin. Nyuci mobil, nyuci motor. Lo mau ngapain? Ya. Memang mirip lah gitu lah. Podo nggak jelas. Nggak jelas. Mas Doni dari channel Rogo Lintang. Yeah. Kalau boleh kita tahu, mungkin banyak penonton itu yang tidak tahu apa sih Rogo Lintang itu, monggo. Iya. Gini, ini Rogo Lintang ini sebenarnya apa ya? Dulu hanya sebuah hobi kalau saya bilang. Ya hobi. Terus dari teman-teman, ngapain sih kok nggak bikin ini aja konten gitu. Ya konten-konten misteri kayak gitu. Loh, menarik ini saya bilang. Terus ya udahlah kita cobalah bikin yang ringan-ringan aja dulu sih sebelum ketemu sama teman-teman kapten. Terus kemudian dari situ akhirnya kok enak ya. Enak itu dalam artian suasananya enak, terus ketemu sama teman-teman gitu asik. Menemukan suasana yang iya baru. Betul. Yang sebelumnya kita itu penuh dengan rutinitas, jenuh dengan kegiatan. Akhirnya kita menemukan satu kegiatan yang baru, ketemu teman yang baru, suasana yang baru seperti itu. Jadi lebih enjoy aja. Oke. Terus berapa lama sih sampai mulai dunia explore ini? Dunia explore kita mulai di tahun 2020, sekitar 2 tahunan, baru 2 tahun. Sama aja ya, berarti channel saya yang sebelah itu juga 2020 itu. Berarti masih baru juga ya? Masih baru. Yeah. Terus sampai gitu berasa itu atau masuk ke tempat-tempat yang gak jelas kasarnya. Padahal kerjanya genah, enak loh guys. Masih mau gitu loh. Masuk ke tempat-tempat yang kotor, terbengkalai itu sebenarnya sampai itu nyari apa? Nyari hantu atau nyari? Nggak ada. Kita hanya ini aja, kita kalau di tempat seperti itu kan bisa berekspresi, enak aja gitu loh bawaannya. Ya tenang, nggak bising, nggak rame gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau tenang nggak bising kan bisa dikubur. Waduh, seperti biasa guys, kalau beliau lagi live, saya nih biang keroknya masuk. Aduh, di sini mesti tukang ngisro ini. Tapi belakangan ini sama-sama lagi vakum, beliau sibuk, saya juga sibuk. Karena pandemi sudah mulai landai, jadi kita mulai sibuk dengan aktivitas seperti sedia kala. Nah, Mas Doni, sampai tuh paling jauh ngonten kemana sih? Paling jauh. Jangan bilang ke Surabaya deh. Nggak jauh-jauh amat ya. Oke, paling jauh saya di Surabaya. Paling ya sekitaran paling Jawa Timuran dulu lah. Nanti kalau mungkin ada waktu yang longgar karena teman kita kan banyak. Satu, ya untuk
silaturahmi, yang kedua nambah teman juga sih, nambah teman, nambah wawasan. Kita nggak tahu. Nambah teman, nambah seduluran. Tambah seduluran. Cuman itu aja sih. Enjoy aja. Jadi kalau nanti ada libur panjang, nanti teman dari mana? Ayo ke sini. Oh ya enak, dah ngopi. Masalahnya sampean pada saat saya ajak mesti nggak iso gitu loh. Nggak iso. Kebetulan itu hanya kebetulan. Kebetulan. Buaya nih. Iya. Sampean itu habis explore pulang, istri tidak pernah protes, Mas? Kalau ini nggak usah ditanya udah nikah apa belum ya. Kalau ngeliat dari jempolnya aja udah kelihatan dia udah punya anak, nggak usah tekon, bisa rabi apa urung. Aduh, kebetulan saya udah punya putra 4. Oh. Iya, yang paling besar sudah kuliah, jadi udah nggak usah ditanyakan lagi. Istri sudah 1, sudah cukup. 1, ya. Saya nggak tanya itu pertanyaan saya. Ya daripada nanti tak teruskan ditanya ya, repot. Gimana? Ya misalkan sampai baru pulang explore gitu, sampai otomatis kan kadang orang berpikir, oh cedak aku, aja demok aku, demi tengah entel aduh sih. Oh iya, ya itu tadi udah dijawab sama. Ini jadi podcast berpocong ini. Kita pulang ya kan dari tempat yang seperti itu, katanya orang tua, ayo ini cuci kaki dulu ya kan, cuci tangan. Kalau perlu kita wudhu lah biar bersih kan gitu. Kalau saya enggak, udahlah sekalian mandi aja lah biar udah. Sudah gitu aja. Masalahnya gini Mas, kita tuh mau mandi sampai 1,5 jam pun tetep aja ngono metune tetep ireng. Loh. Ya loh, kan pakai ini air hangat kan bisa. Lah terus enak. Kita mandi air hangat terus hitamnya kita luntur. Kalau ini kutukan ini. Ini udah bawaan ini. Kutukan dari ini. Oh, kaplai. Nah, aduh guys, ini kita memang biasa udah kayak gini. Iya, podo bocolok. Aduh. Satu lokasi yang pengen sampean explore yang belum keturutan. Jengkol. Jengkol itu apa ya? Jengkol itu pabrik ya? Pabrik jengkol. Oke. Itu sampai sekarang. Jadi rasa penasaran, rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu terus sejarahnya seperti apa. Itu karena kita terbentur perizinan, jadi susah banget untuk ditembus. Itu pun boleh sebenarnya, tapi siang. Sama aja kalau siang. Nah, kalau siang nggak serem ya. Tidak, ya kalau saya nggak nyari seremnya. Gimana ya? Cari suasana tenangnya aja. Suasana tenang kuburan sepi, Mas. Kayak kemarin itu saya naik gunung sepi. Kuburan ya. Kalau di gunung dingin. Nggak mau. Aneh wong iki. Jaluk tenang pengen sing nganget. Ya ning sepak kono iku pijet sut. Pijet, Mas. Iya. Yang penting kan kita kumpul sama teman-teman, ngopi, ngobrol, nyambung silaturahmi, sudah. Apalagi yang dicari kan gitu. Mau nyari demit, ada banyak demit di sini. Nih. Demit yang enggak ada apa namanya ini, wajahnya ini. Ada nih tuh. Enggak kelihatan ini. Maya. Sampai selain mencari itu dulu, apakah pernah terbesit dalam pikiran bahwasannya aku tak nge-YouTube karena banyak YouTuber duitnya banyak, pernah nggak begitu? Nggak pernah, karena memang gini, ini saya anggap apa ya, hobi ya. Jadi orientasi saya bukan ke, walaupun saya nggak menampik kalau semisal suatu saat nanti gimana ke depannya, entah lebih baik atau boom atau apa kita nggak tahu, ya wallahu alam. Kalau saya sih ya menjalani aja, udah gitu aja. Hobi, sekedar hobi gitu aja. Hobi buat seneng-senengan gitu loh Mas. Hobinya aneh, nyari hantu. Loh, daripada di mall. Nah, ini jawabanku yang dijupuk. Timbangan aku itu. Iya, daripada ke mall. Ke mall kita ngabisin duit. Belum tentu kan, kita bisa aja ke mall itu ngabisin duit 5.000 kan cukup, parkiran tok. Di mall kita jalan-jalan itu. Ayo kita kemana? Ke salah satu restoran terkenal. Ngapain kamu traktir? Iya, kita ngeliat orang makan. Ya, enggak usah, dia kuburan aja lah. Mas Joni, ya, sebagai seorang konten kreator, YouTuber, otomatis sampean kan punya subscriber, punya follower, punya viewer.
Otomatis seorang YouTuber itu juga auto menjadi seorang public figure ya. Ya. Secara tidak langsung mau level kecil, menengah, besar kan ada levelnya masing-masing ya. Betul. Nah, fans pasti ada yang fanatik. Ya, betul. Fans ada cowok dan cewek. Kira-kira ada nggak cewek yang iseng-iseng, Mas gitu? Sejauh ini sih belum ada ya. Dan saya harap nggak ada. Nggak, maksudnya gini. Tenan. Karena di awal saya sudah jelaskan saya bahwasannya saya ini sudah berkeluarga nih. Saya sudah punya istri, sudah punya anak. Jadi saya berkeluarga. Kalau hal seperti itu, kalau saya udah langsung aja tak singkirkan dalam artian itu bukan disingkirkan ini anggap aja dapat guyon. Anggap aja kalau misalkan ada cewek minta, Mas boleh kenalan, boleh minta nomor WA-nya. Itu anggap aja Ya ceperan, boleh. Mas. Ceperan konten. Konten. Ya, kalau hanya sekedar untuk menambah teman, menambah ini silahkan lah. Tapi kalau lebih daripada itu, saya pikir. Lo kan teman kan bisa jadi teman bobo bisa. Nah itu yang saya bilang, makanya kalau lebih daripada itu enggak lah. Kalau hanya sekedar ngobrol, tanya-tanya, oke. Ya kan ngobrol sambil berpelukan, ya kan bisa aja. Ya. Kep, enggak bojoku, Kep. Ya tahu, aku yo duwe bojo. Batuknya menjawab, guys. Nah, kita tidak pungkiri, Mas. Bahwasannya viewer kita itu biasanya yang rajin komen itu cewek. Iya. Ibu-ibu. Nah, ya. Ada nggak yang baper? Sampai baper gitu? Gimana nih? Bapernya seperti apa nih? Seperti apa dulu nih? Nah, iya. Biasa mereka ngisi komen ya. Terus kita jawab, amin, terima kasih. Kadang begitu, kita coba begitu aja udah ada yang baper gitu loh. Oh gitu ya? Alhamdulillah dibalas, iya gitu. Pernah nggak? Alhamdulillah enggak pernah. Nggak peka, biasa, guys. Ya, itulah makanya. Laki-laki nggak peka. Aku cuman sama istriku toh. Yang lainnya enggak lah. Di depan kamera nih kan. Coba kameranya kita jawab. Serius nih, nggak ada nih. Aku aja ceperan, Mas. Kan lumayan kan gitu ya. Jadi ya sebenarnya janganlah. Nah, sampean jangankan yang tit itu tadi, saya aja mau nge-WA dia bales itu loh. Ya Allah, mulai teko sahur sampai buka kadang belum dibales itu. Ya, baru dibales. Gimana ya? Kadang itu tadi loh kesibukan, karena kesibukan kan. Nyuci motor saya itu enggak bisa 1 jam 2 jam. Lah sampean cuci motor enggak bisa sampai 1 jam 2 jam. Iku motor sampean keramas. Ya motor tangga juga tak keramasi tak anu. Bukan pencucian motor ta. Iki podcast sambat cerita enggak jelas. Oke, apalagi sembarang kita ini aja lah. Sampean ngonten ke beberapa tempat pendapatan itu apakah tertutup dengan operasional? Alhamdulillah enggak. Karena alhamdulillah enggak. Jadi yo gini, karena dasar kita itu kan hobi sama silaturahmi, jadi sudahlah kita kalau untuk masalah akomodasi transportasi ya terutama itu alhamdulillah ada dari kita, dari teman-teman juga, mana sih yang ini ayo bareng-bareng udah gitu. Jadi kita enggak melulu soal apa rupiah atau apa enggak. Gitu ya. Ya. Mulai dari monetisasi sampai sekarang berapa yang sudah terkumpul? Enggak ngerti aku. Masa? Iya, enggak pernah ngecek aku. Bukan doyan duit, guys. Nanti saya ngecek ya. Maya wong ini. Ya pokoknya alhamdulillah, cuman saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik. Disebutkan aja, kemarin kita sebut satu-satu. Okay. Karena begini. Banyak orang yang berasumsi seorang YouTuber itu hasilnya banyak, melimpah gitu loh. Karena mereka berkiblat kepada artis yang mendapatkan hasil ratusan juta, miliaran bahkan kan gitu. Sehingga mereka berpikir,
oh channel A, channel B, channel C gini duitnya banyak, penghasilannya pasti di atas sekian puluh juta gitu. Iya, sebenarnya kalau kreator ini kan kita ini kan kalau bicara rupiah ya itu kan tergantung dari apa namanya viewer sendiri, terus kemudian dari apa namanya penghasilan ini yang kita dapatkan dari apa sih namanya itu AdSense itu sendiri. Jadi gimana ya kalau disebutkan secara nominal itu saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik. Yang penting adalah gitu, seperti itu. Yang penting adalah buat beli mobil baru. Oh itu endorse. Jadi bukan. Loh kita bukan kaleng-kaleng ya, cuman kapten aja gitu juga bukan kaleng-kaleng. Saya loh yang endorse cuman perusahaan beberapa BUMN doang, ada mungkin 6 itu pun nggak dapat apa. Endorse-nya mobil guys. Itu rezeki dari Allah. Iya rezeki dari Allah. Datangnya dari ya. Dari itu tadi, dari saldo. Dari saldo. Iya, aku mulai bingung ini. Terus kalau sering-sering dapat endorse kayak gitu, sampean berpotensi kawin lagi, Mas? Rada di skip nih guys, orang saya juga urusnya. Nanti. Enggak, karena begini. Kalau bicara masalah hal pribadi seperti ini ya, enggak, cukup satu aja. Siji kan enggak habis-habis kan? Cerewet tidak umum. Sudah itu aja. Cerewet kan. Mosok. Aduh, Aku diketawain tuh. Aku harus komentar tersinggung. Cerewet kate pol, mbok aku arep muni pur bongkowang kok tersinggung. Guys, Mas Doni, channel Rogo Lintang. Ya. Siapa sih yang nggak tahu di seputaran Jawa Timur agak ke selatan tengah-tengah gitu loh. Nanti. Khususnya kota Kediri ya. Nah, Mas Doni ini biasanya live streaming ya? Ya, saya lebih seneng ke live streaming. Nggak tahu ya. Simple ya, nggak ribet. Sebenarnya. Jadi udah kita kasih edukasi, sudah selesai. Sebenarnya cuma gitu toh. Hantu, edukasi apa ini? Nah ini yang menarik ya. Jadi kebanyakan kebetulan dari teman-teman atau tetangga itu kan bahwasanya tempat yang angker itu kan gini menyeramkan, teridentik dengan hantu, seperti itu. Nah kita kasih edukasinya itu seperti ini. Bahwasanya suatu ketakutan itu kan datangnya dari pikiran kita sendiri. Nah akhirnya karena ketakutan itulah semakin akut, jadi halusinasi segala macam seperti itu. Nah kita kasih edukasi bahwasanya kita ke tempat yang angker itu gampang, mudah, nggak usah pakai apa namanya itu mantra-mantra atau apa. Ya kita tetap Bismillah ya, kulon nuwun ya. Cuma nanti ketika kita sudah masuk, itu sebenarnya rahasianya cuma satu ketika di tempat seperti itu. Apa rahasianya? Selain Allah ya, kita punya iman ya. Itu ada lagi satu rahasianya. Apa tuh? Ingat utang, udah. Iya. Cuman itu aja. Nanti hilang. Itu demit udah nggak mau deketin, udah otomatis minggir sendiri-sendiri. Iya. Aduh, utangnya banyak ini. Yang ada setan kredit nanti muncul. Udah itu aja. Kalau saya begini Mas, orang berpikir gini, Kapten, Mas, kamu pada waktu explore apa ndak ada rasa takut? Yo ada. Ya. Rasa takut itu manusiawi. Terus apa yang membuat kamu tetap berani maju? Satu, ya tetap Bismillah dan kulon nuwun itu tadi. Betul. Terus berikutnya apa? Saya ini sudah ndak punya apa gue? Anggap aja intermezzo guys, gak apa-apa ya. Iya. Terus apalagi yang membuat kamu merasa berani? Saya ini sudah tidak punya jabatan. Jangankan teman, setan nggak kira muncul. Kalau orang punya jabatan, jangankan teman, setan muncul. Benar. Iya. Sampai misalkan jadi seorang pejabat gitu ya. Teman pasti datang, setan pun datang. Tapi kalau udah nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa, jangankan teman, setan pasti lari. Makanya saya berani aja. Bercanda ya guys, jangan masukin hati. Itu intermezzo. Ini ya cuman gini,
apa sama kapten just kayak gini nih biasa. Gak cumelas. Biasa kentir. Iya. Kita selama konten bareng ya, punya suatu satu memori, satu kejadian di mana pada waktu kita konten bareng di Surabaya, ingat nggak? Tiba-tiba tengah malam saya bilang, izin saya pulang dulu. Oh ya. Dan seketika teman-teman hening tak bersuara. Itu di pinggir jalan gitu kan? Iya bener. Set. Saya pulang dulu guys, saya harus isolasi mandiri karena saya berpotensi, bla 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 bla. Saya pulang, mohon maaf semua yang sudah bersentuhan dengan saya, tolong jaga diri baik-baik. Saya yakin yang bersentuhan dengan saya tidak ada yang isolasi. Tapi bukan saya yang kena, hanya saya berpotensi pada saat itu gitu. Nah, Mas Doni, sampean itu pernah nggak ngonten sepeda motoran gitu? Jauh gitu kemana ngonten sepeda motoran? Kok alasannya aku gak sanggup. Waduh, kalau sepeda motoran ini jujur kan, ngantuk aku. Kena angin itu. Sampai naik mobilnya ngantuk. Lah ya. Ini beda sama kapten loh. Kapten sepeda motor dari mana gitu ya. Gitu. Kalau aku enggak ya. Kelenger aku. Kena angin terus. Jujur itu. Aku mendingan ya diantar udah diem plek. Nanti di lokasi udah nyampe. Oh ya, udah masuk aja gitu. Nah, iya. Enak, simpel. Iya, enak sih nyetir itu gak enak. Ya resiko. Saya konten itu Bondowoso, naik motor 6 jam. Non-stop itu 6 jam. Non-stop. Jam 2:30, oh nggak nyampe 6 jam. Jam 2 saya dari rumah, setelah Isya saya tiba di lokasi. Sekitar 7:30, berarti 5 jam setengah. Kemudian ke RSK Tayu 2 kali. Saya naik motor, 1 kali saya naik mobil. Itu kurang lebih 5 jam setengah. Terus ke Madiun, bareng kan kita ke Madiun itu? Iya. Itu naik motor kan? Iya, oh, asli ini. Ini beneran loh, guys. Waktu itu aku ngonten di Madiun, ketemu sama kapten, saya tanya, Cap, naik apa? Itu. So, serius aku nanya, Cap, naik apa, Cap? Itu. Jaban bayi, saya bilang, ini dari mana? Dari Surabaya. Hah? Mbok. Ya mau hotel gua tuh salin metu, atuh salin mulai. Hari ngono turu. Luar biasa. Ini yang patut dicontoh dari kapten itu semangatnya yang luar biasa ini. Selain orangnya nih selain orangnya yang enak, jadi orangnya ini humble ya. Orangnya ini bersahabat banget. Humble gue gitu, humble gitu. Terus sambel pedes. Itu enak, pokoknya senengannya guyon, guys. Beneran, guyon. Loh, nggak percaya. Ngonten pun itu loh guyon loh, gak kenemenen entah kok gitu. Ngonten itu loh guyon loh. Ya Allah. Musuhnya demit arep nyedek gimana wong orangnya kayak gini. Oke, iki podcast paling kucuk. Pernah nggak sih sekali tempo pengen ngajak istri explore? Tiap kali saya explore ya, pengen luar kota gitu ya. Sebenarnya saya pengen ngajak istri yang nggak mau. Ini kan repot ya. Sebenarnya pengen aku ngajak istri tuh sama anakku, nanti tak tinggal di hotel. Dah aku nanti keluar sendiri sama teman-teman kreator, pengennya begitu. Istriku yang nggak mau, nggak tahu. Maksudku kan enak ya sambil jalan-jalan atau nanti kemana gitu loh maksud hati, tapi nggak tahu lah. Ketawa tidak enak. Pernah sekali tempo anak saya pengen ikut dong explore. Ya udah ikut, akhirnya dia ikut explore di salah satu pabrik terbengkalai, terus di spa terbengkalai. Kita lagi asik begini, anak saya di depan kaca begini. Saya pikir kesurupan. Gak taunya dia bikin TikTok kurang ajar. Nah itulah,
Makanya kan repot kalau ngajak anak. Kebetulan anakku kalau tak ajak nggak ada yang mau ya. Masa? Nggak tahu. Oh. Kalau gitu setannya datengin ke rumah. Jangan bawa anak ke tempat angker, kan tuh jadi bawa pulang ke rumah. Lo kan lumayan, nggak ke mall kan? Ya lumayan mas. Lumayan. Nggak lumayan. Jadi ya itu tadi lah. Sebenarnya kita ini kan konten itu tujuannya kita ini silaturahmi aja, silaturahmi. Ya gini enak. Kita dari awalnya belum nggak ketemu, saya nggak tahu nih kapten seperti apa. Kita ketemu jadi banyak temen, banyak ini. Seperti itu nambah, iya nambah silaturahmi aja. Terus kira-kira apa yang sampai ingin kembangkan di dalam channel sampai? Yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya saya pengen apa namanya itu? Apa bahasanya Cap? Kalau rutin gitu loh Mas. Cuman ya itu tadi balik lagi. Konsisten. Jadi kebetulan sih saya untuk saat ini masih belum bisa karena memang ada ya kegiatan yang lain. Seperti itu. Ya begini guys, kalau istri lebih dari 5 ya begini. Iya. Tit. Jangan ditambahin lagi tipnya. Oke Mas Doni, terima kasih sudah berkenan di podcast yang kuculuk saat ini di channel Papa Kilo Production. Aku ya baru ngerti Papa Kilo ini aja. Ternyata yo kapten juga. Astaga. Karena gini Mas, Explore itu saya sudah masuk di titik jenuh. Saya sudah masuk di titik jenuh, sampean tahu ya, pada waktu saya masih gila-gilanya konten mulai dari Banyuwangi sampai Cirebon saya datangi. Hanya mengejar rumah Belanda, pabrik dan rumah sakit. Terbengkalai tentunya. Kemudian saya masuk di titik jenuh. Wah, ini konten kreator Explore sudah semakin banyak. Lokasi semakin berkurang. Nah, terus kita mau kemana lagi? Saya harus bisa improvisasi. Podcast pun banyak sebenarnya, tapi kita bisa menghadirkan materi-materi yang berbeda. Iya, betul. Nah, sedangkan sampai tahu sendiri, saya kalau ngonten, kalau Explore nggak ada seru-serunya, nggak ada keren-kerennya. Iya. Gitu. Nyantai aja ada. Akhirnya saya nggak punya penonton. Saya berpikir gini, di dalam konten Explore, bukan horor ya, di dalam konten Explore itu penampakan yang dihalalkan hanya bikin film. Jadi tunggu aja waktunya. Tunggu aja. Kita udah memproduksi 9 judul film. Tinggal nayangin aja. Nah, ini ganti aku yang nanya nih. Ya. Ganti aku Jose ini. Ya. Oke, Mas operator dilihat ya. Kalau misalkan 29 kamu ngomong cut gitu ya. Gak apa-apa, di-cut aja, nanti dilanjut. Nggak, biar teman-teman juga tahu kan. Nanya lo. Nanya. Sekarang ganti ditanya. Mas operator, tolong diperhatikan. Lo saya serius, itu 30 dia mati sendiri soalnya. 30 menit itu dia mati sendiri. 29 cut, nanti bisa dilanjut lagi. Gak apa-apa, nggak usah diedit omongan ini. Kap, ini aku nanya nih. Selama ngonten nih, pernah nggak menemui kejadian-kejadian yang janggal menurut kapten? Sering. Paling hanya suara-suara atau pernah enggak ada apa gitu? Saya dulu pernah ya di salah satu rumah sakit terbengkalai di Jawa Barat. Jadi saya lagi bebenah, kawan kita lagi live di dalam. Saya masuk karena perjanjiannya, lu kalau udah live sampai di titik ini, saya akan masuk untuk vlog. Gitu ya. Saya masuk, saya lagi bebenah. Saya kan kalau mau explore kan ribet banget ya, perlengkapannya banyak dan ribet gitu loh. Saya center tuh bawa 3, kanan, kiri, belakang, terus dijepitin di celana sini juga ada. Saya masih megang satu center, ini kamera, belum saya setting ini kamera dengan perlengkapan saya yang menempel di situ. Tolong dong pegangin. Jadi pegang, center saya tuh dipegang serius. Udah, oke, makasih. Gak taunya kawan saya lihat, lah, itu siapa yang megangin? Itu nyata itu kejadian nyata. Jadi dia megangin barang saya, sedangkan teman saya yang saya pikir itu ada di depan saya. Itu yang aneh. Yang membuat kapten tertarik
terjun ke dunia explore? Kenapa kok nggak bikin apa gitu yang humor atau yang apa gitu? Kenapa harus memilih horor? Ayo, sama pertanyaannya. Jadi begini, saya ini adrenalin junkies. Jadi adrenalin junkies di mana pada saat adrenalin saya terpacu, di situ saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, dulu saya memiliki hobi itu ekstrim ya. Jadi hobi saya yang paling ringan itu diving. Diving. Oh, bisa renang toh? Enggak. Kalau makanya saya nggak bisa berenang. Kalau diving kan nyelam, Bos. Kalau saya berenang nggak sanggup. Siapa tahu? Diving. Zlem. Loh, kalau saya berenang itu bisanya gaya dada. Tolong. Gaya dada. Jadi begitu. Saya seorang adrenalin junkies, hobi saya yang paling ringan itu diving. Lebih ringan lagi badminton, cuman karena bodinya udah gede begini, badminton udah nggak sanggup. Jadi ya diving sih. Dulu saya menjalankan menyalurkan hobi saya itu, maaf ya bukannya pamer, kebetulan 90% di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Apa itu? Parasailing, aeromodeling itu hobi saya. Bungee jumping itu hobi saya. Wah, kalau itu ndak adrenalin, itu kayaknya pengen deket aja sama malaikat itu. Mbok. Jadi hobi saya itu mendekatkan pada sang Khalik gitu. Jadi dulu saya pernah membayar $4.000 hanya untuk bisa terjun dari Al Burj Khalifa di Dubai. $4.000 di Dubai. $4.000. Dubai itu apa itu? Cafe. Dubai itu bukannya dubur ya. Dubai coy. Ada videonya. Video saya diving tuh masih ada, video saya parasailing, aeromodeling itu masih ada. Oh, gitu. Terjun payung, bungee jumping. Saya dulu saya sebenarnya takut ketinggian, Mas Doni. Nah itu tapi kenapa harus bayar mahal-mahal untuk? Justru karena saya takut saya lawan. Oh gitu. Iya. Seperti halnya orang paling takut apa? Saldo minus. Saya lawan. Oh. Ingat cicilan. Gitu. Kalau saya di rumah takut, saya diem. Gitu ya. Takut sama istri. Nggak jadi horor di podcast. Daripada nggak dimasakin loh, Kak. Kenapa? Kalau saya nggak dimasakin nggak bingung. Warung masih banyak. Oh gitu. Kalau nggak di, aku yang bingung. Kesel linggis. Ayo mau tanya apa lagi mumpung ketemu ini jarang ketemu Mbak Wong ini. Jumpa arah. Setahun belum tentu sekali. Nih pertanyaan lagi. Oke. Kapten ini kan seneng apa ini ya? Kayak macam naik motor itu kan kayak hobi atau apa ya namanya? Paling jauh Cap, Wes. Paling jauh saya naik motor itu dari Surabaya ke Lampung. Iya. Waktu masih bujang, sekarang mah nggak sanggup. Ke Lampung, ke Bandung, Jakarta, Lampung itu yang paling jauh. Naik motor? Naik motor. Dulu masih bujang. Nggak sanggup aku, Cap. Ya nggak sanggup naik motor, naik mobil aja sampai tidur, naik motor lagi. Iya. Yang terakhir, Cap. Kesan-kesan kapten nih selama explore nih di dunia malam nih. Bukan dunia hiburan ya, dunia malam. Ini dunia kita. Dunia tempit. Dunia pertempitan. Itu kesan-kesannya kapten apa itu? Mungkin ada hal yang pengen disampaikan di situ atau apa? Ini pertanyaan ringan tapi berat nih. Saya suka explore, kesan saya itu bersyukur karena saya menemui sesuatu yang baru, bukan meniru jawabannya dia, enggak. Menemukan sesuatu yang baru. Kenapa? Ternyata, maaf ya, explore itu tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Iya, betul. Karena lokasinya nggak banyak, rasanya berani masuk kan gitu ya. Iya. Tapi di daerah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu berbayar lokasinya. Kemudian, apa yang ingin saya sampaikan itu,
terkadang antar konten kreator itu masih saling sikut menyikut. Iya. Baik di depan tetapi bicara jelek di belakang. Ya itu sebenarnya kejadian klasik sih. Pasti kita temui di dunia manapun ya. Iya. Cuman yang saya anehkan, ini kan anggaplah sebuah konten, kenapa lu mesti jatuhin temen lu sendiri gitu loh. Iya sih. Dan banyak teman-teman itu yang mencari kita, menghubungi kita hanya karena butuh lokasi. Gitu loh. Begitu kita sebut syarat perizinannya, wah lu maklar lokasi loh. Wah. Nah ini. Padahal kan ya maaf kata, bukannya saya mau ngebandingin, enggak. Ada harga, ada rupa itu sudah pasti. Iya. Kan gitu ya. Kemudian adalah kawan-kawan, aku mau ke situ, gimana izinnya? Aku biasa ngasih sekian. Terus perizinannya syarat administratif ya, administratif bukan duit. Itu seperti ini, berkas yang perlu kamu berikan tuh ini. Seperti itu. Tapi tetap aja masih ada orang yang menganggap kamu jualan lokasi, kamu maklar lokasi segala macam. Itu saya nggak suka. Seperti itu. Sedangkan lokasi itu kan banyak yang gratis. Iya. Gitu. Alam aja udah menyediakan ya kan ya. Cap. Ya. Yang paling terakhir Cap. Yo, terakhir mana ya, mau Kan terakhir ya. Ya. Ini pertanyaan yang paling terakhir. Menurut Kapten ini lokasi yang paling angker itu seperti apa? Lokasi yang memiliki sejarah kelam di masa lalu. Oh gitu. Ya. Jadi ada lokasi bekas. Seperti itu. Jadi menyimpan ini ya. Apa namanya? Ya sejarah kelam lah. Kurang dari cerita atau dari fakta yang zaman dulu gitu, nggak enak gitu ya. Jadi kayak kita waktu itu di daerah dataran tinggi ya, waktu itu kan kita konten bareng itu kan ada sebuah lokasi yang pernah terjadi kekerasan di situ. Pernah terjadi ini dan itu sehingga menyebabkan jatuhnya korban kan gitu ya. Saya tidak mengomong secara spesifik detail karena saya khawatir ini masih channel baru kan. Khawatirnya malah jadi masalah nanti. Betul. Yang jelas lokasi yang pernah memiliki sejarah kelam di masa lalu itu seperti itu kriteria bagi saya. Nah itu secara tidak langsung otak kita akan ke distract gitu. Kita masuk ke gerbang lokasi aja. Wah ini pernah ada kejadian ini, yang perempuan diginiin, yang anaknya dibeginin, aduh. Nggak enak ya. Bayang kita masuk selangkah. Jangankan kita mau ngevlog, mau live aja kadang mikir. Dan selalu terjadi. Di lokasi itu selalu terjadi. Ingat gak waktu kita ngonten di villa di Batu itu? Itu yang jejer-jejer tuh, mayatnya itu. Oh bukan. Setelah itu kita makan sate terus jalan kaki naik itu loh. Lah iya, itu kan satu Bukan. villa di atas itu. Bukan, itu kita kan kendaraan naik ke atas. Bukan itu. Di bawah ada tukang sate, sebagian nunggu di bawah, kita naik ke atas sampai masuk. Terus saya ngevlog di belakangnya. Oh, yang itu. Nah, akhirnya itu ya. saya beneran itu benturan dengan papasan ada angin. Iya. Pokok lokasi-lokasi yang memiliki sejarah kelam di masa lalu itu selalu menghadirkan interaksi saya. Villa di Tretes, Villa di Gantara, ada interaksi itu bergerak. Itu nyata itu. Terus di mana? Daerah Batu itu. Yang kita lihat sendiri kan ada perempuan berdiri di dalam itu. Di lantai 2 itu ya. Ya, semua orang melihat itu. Seru ya. Perempuan berdiri melihat ke kita, terus ada orang nangis. Setelah kita selesai konten semua, ternyata ada yang ketawa di dalam. Asik. Itu kejadian nyata. Jadi setiap saya menemui lokasi seperti itu, pasti ada hal-hal yang terjadi. Ya. Tuh. Satu lagi pertanyaan, silakan. Yang paling terakhir super.
Yang paling super terakhir. Kapan konten lagi kan? Yuk. Kalau saya channel yang CRM itu sementara kita masih cuti ya. Oh. Cuti untuk explore karena saya berpikir gini Mas. Kita mengonten di satu lokasi sudah dimasuki beberapa konten kreator, kita nggak akan ke bagian viralnya. Apalagi channel besar udah masuk ke situ gitu. Kita nggak bisa pungkirin ya, kita punya teman juga channel besar kan. Iya. Nah, kita masuk ke situ belum tentu ke bagian viralnya. Iya sih. Jadi saya selalu berpikir mencari lokasi yang baru, dan Epic memiliki nilai estetika bangunan yang baik. Jadi pada waktu kita masuk ke lokasi itu, entah sejarahnya, entah bangunannya yang unik, itu pasti saya target gitu. Karena di Jawa ini saya pikir yang epic itu sudah semua. Saya sampai bingung gitu loh, mau kemana lagi gitu loh. Sampai Lawang Sewu, itu kan nggak bisa di konten malam. Akhirnya saya gelo. Waduh, nggak asik nih. Ini padahal lokasi paling epic. Itu kan target konten kreator banyak yang pengen ke situ, tapi kan nggak bisa karena perizinan ya. Tapi kan Kapten kan orangnya itu nggak tahu ya. Kalau masalah perizinan tuh set. Ya itu tadi, karena orientasi saya gitu Mas. Saya pengen mengonten di lokasi yang mungkin belum dijamah orang. Kalau sudah bisa, saya pasti bawa teman-teman saya ke situ. Iya. Gitu. Beneran loh guys. Ya, saya ini ditawarin satu lokasi di apa? Waktu itu kapal di Madura. Ya, sekarang kapalnya udah nggak ada. Udah nggak jadi. Kapalnya udah nggak ada. Maksudnya? Itu kan kapal terbengkalai di tengah laut tuh. Oh. Sekarang kapalnya udah nggak ada. Oh, udah dipotong-potong? Udah. Sabar. Ya. Ya nanti aja lah. Cari perahu yang kecil-kecil aja lah. Di Kali Berantas. Dari situ akhirnya saya berpikir begini. Saya harus memberikan sajian yang sekiranya itu lagi hot, lagi viral di kancah Indonesia. Penampakan yang dihalalkan di dalam konten itu ya sebuah film. Gitu loh. Akhirnya saya mencoba membuat suatu film. Sampai pernah saya tunjukin semua kan pada waktu itu. Dan hanya karena saya sakit semuanya tertunda pada waktu itu. Tetapi penundaan itu tetap berjalan sambil menunggu ini berjalan. Alhamdulillah saya udah bikin 9 judul, nanti saya tayangkan di channel ini. Launchingnya gimana itu? Kalau yang itu tetap on planning. Oh, masih on planning? Masih on planning. Yes. Jadi kemarin sekitar 2 hari yang lalu kita udah meeting lagi semua, pada kumpul. Sisa 1 orang. Kemarin itu kan sisa 9 orang yang nggak bisa, 8. Sekarang sisa 1 orang. 1 orang ini DOP, Director of Photography saya. Jadi penempatan lampu, penempatan kamera, dan lain sebagainya itu yang penting. Karena sutradara pun itu tergantung dia. Seorang sutradara itu masih tergantung dia, ini penempatan lightingnya bagaimana. Kayak begini ini kan, ini kita shadow, berbayar. Nah, DOP itu yang mengatur gimana caranya kita berjalan di tempat gelap, orangnya kelihatan tapi tidak berbayar. Gitu. Hanya sisa 1 orang itu aja yang belum. Itu yang saya anggap bukan short movie itu, karena durasinya 42 menit. Tapi kalau yang short movie kecil itu sudah ada 9 judul. 9 judul dari 9 kota, 12 kota yang berbeda. Gak bisa bayang nerer. Dah cukup, Cap. Wes, pun monggo. Oke guys, ini kebalik ini guys. Maya. Lu daripada nanti tanya yang aneh-aneh ya, mendingan aku sih tanya. Oh lah. Untung saya ngerti cara berpikir. Oke guys, bagi yang baru berkunjung di channel Papa Kilo Production, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan pastikan kalian meninggalkan komentar di kolom yang tersedia. Ya. Tapi kolomnya yang baik. Komentarnya yang baik ya. Kalau nggak baik ya terserah.
Saya ucapkan terima kasih buat Mas Doni dari channel Rogo Lintang. Sukses selalu Mas Doni. Siap, terima kasih. Panjang umur, sehat selalu, sehat bahagia, banyak rezekinya, serta diberkahi usianya. Amin. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.